Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat pagi sahabat Gemilang, semoga sahabat Gemilang hari ini dalam keadaan sehat dan selalu bahagia dimanapun sahabat Gemilang berada tentunya. Senang sekali kembali hadir Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah edisi 21 Juni 2024 bersama saya Elma Adilia. Dan tentunya seperti biasa pastinya Elma tidak sendiri ya, karena pada pagi hari ini sudah hadir di studio Radio Gemilang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Slamet Ahmad Hussein. Selamat pagi Pak Hussein. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada semua sahabat Gemilang yang berkesempatan. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Hussein pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Semangat, selalu semangat. Baik sahabat Gemilang, bersama dengan Bapak Hussein ya, Jamus edisi kali ini akan membahas tentang seperti apa potensi kesenian daerah yang ada di Kabupaten Magelang, khususnya terkait dengan kesenian reog. Ya Pak Hussein ya. Jadi memang seperti yang kita tahu sahabat Gemilang, kesenian daerah itu kan merupakan kearifan lokal yang memang menjadi simbol keadaan masyarakat di suatu daerah. Maka memang kesenian tradisi ini akrab ya dengan masyarakat dan juga merupakan milik dari masyarakat itu sendiri. Iya. Jadi untuk mengembangkan potensi kesenian daerah di Kabupaten Magelang selama 1 jam ke depan kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Hussein. Sahabat Gemilang juga bisa bergabung bersama Elma terkait pembahasan hari ini. Untuk itu bagi sahabat Gemilang yang ingin mungkin memberikan pertanyaan bisa melalui WhatsApp di 081578968968. Dan sahabat Gemilang juga bisa menyimak program Jamus Gemilang secara streaming di gemilangfm.id dan juga channel YouTube Gemilang FM Official. Kalau begitu langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Pak Hussein. Yeah. Pak Hussein, kalau di Kabupaten Magelang sendiri kan memang banyak sekali ya Pak ya kesenian daerah. Yeah, betul. Seperti ada tari soreng ya Pak, lalu tari topeng ireng dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, melihat begitu banyaknya kesenian daerah yang ada di Kabupaten Magelang, bagaimana Disdikbud melihat potensi tersebut Pak? Baik, terima kasih. Pertama sekali tentunya kita kembali ke masalah tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Di mana kita di situ ada P3, yaitu kaitannya dengan pelestarian, pengembangan dan pemajuan kebudayaan itu sendiri. Maka dari itu dengan potensi yang ada di Kabupaten Magelang yang luar biasa, ini tentunya kita memiliki beberapa program kerja dalam setiap tahunnya. Di antaranya mulai dari pelestarian kesenian tradisional yang tersebar di Kabupaten Magelang ini, kemudian juga kaitannya dengan pembinaan kesenian, kemudian peningkatan kapasitas kesenian tradisional, dan tentunya pertunjukan kesenian itu sendiri, serta beberapa festival kesenian tradisional, serta kadang kita juga bukan kadang tapi setiap tahunnya kita mengirim duta seni Kabupaten Magelang ke beberapa daerah baik di dalam provinsi maupun antar provinsi bahkan sampai antar pulau. Oke. Ya begitu. Nah sepertinya pada tahun ini tentunya kita sudah memiliki beberapa program pengiriman duta seni ke luar daerah untuk mengikuti festival-festival. Dalam rangka tentunya dalam rangka 3P tadi. Iya, baik. Tadi menyinggung sedikit terkait dengan duta seni ya Pak ya. Iya, ini betul. Kabarnya nih banyak sudah mulai ramai juga bahwa Disdikbud ini akan mengirimkan duta kesenian dalam Festival Reog Nasional di Kabupaten Ponorogo ya Pak ya. Iya betul, besok tanggal 2 sampai dengan 4 Juli. Tanggal 2 sampai dengan 4 Juli. Iya. Mungkin
Bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan kesenian reok singo di logo ini seperti apa sih Pak? Baik, Iya. untuk pengiriman duta seni ke Festival Reok Nasional di Ponorogo tanggal 2 sampai 4 ini, kita itu mengirim kesenian reok singo di logo dari Desa Sumber, Kecamatan Dukun. Nah, kaitannya dengan reok singo di logo ini, ini diantaranya memiliki beberapa ciri khas terkait dengan reok. Dan pada salah satu dari tokoh kesenian tersebut, diantaranya adalah Singo Barong. Singo Barong ini merupakan tokoh dan penari yang berkepala macan dengan berhiaskan merak. Nah, ini tokoh ini merupakan tokoh paling dominan dalam kesenian reok Ponorogo. Tapi yang jelas bahwa satu dari sekian ciri inilah di mana kita saat mempertimbangkan ada undangan kaitannya dengan Festival Reok Nasional, kita mengirim salah satu reok yang kita miliki. Karena kalau kita kembali pada potensi yang kita miliki, bahwa di Kabupaten Magelang ini terdapat sekitar 2.500 kelompok kesenian. 2.500. Dan memiliki 56 jenis kesenian yang tersebar di 21 kecamatan. Luar biasa. Dan tadi sedikit Mbak Elma Teana sudah menyampaikan tadi diantaranya ada topeng ireng, totone lempeng, iramane kenceng, itu artinya yang kenceng iramanya di situ. Kemudian ada kubro siswo, ini 2 dari 56 yang asli dari Kabupaten Magelang, dan juga salah satunya tadi adalah soreng. Begitu Mbak Elma. Oke, baik. Lalu terkait dengan pemilihan reok singo di logo ini ya Pak ya, apakah ada prosesnya atau adakah semacam audisi atau apa yang dilihat sampai akhirnya terpilihlah kesenian reok singo di logo ini untuk mewakili atau menjadi duta kesenian di Festival Reok Nasional ini? Tentunya kita kembali ke tadi kaitan dengan 3P tadi, mulai dari pelestarian, pengembangan, dan juga pemajuan. Ini kan pada setiap tahunnya kita senantiasa ada, setiap event itu kan kita mengamati ya. Dan satu dari sekian yang kita miliki, reok singo di logo ini adalah merupakan juga kesenian yang luar biasa, merupakan pernah mengikuti beberapa festival lokal maupun domestik. Ini alhamdulillah memiliki beberapa kejuaraan. Dan tentunya dalam kita mengirim duta seni ke luar daerah, tentunya ada kurasi di sini. Dan tentunya seleksi dalam kurasi ini mulai dari tentunya eksistensi lembaga seni reok ini, kemudian juga seperti apa dari keanggotaannya, dan juga tentunya dari jejak digital dari tadi yang sudah saya sebut tadi, bahwa dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat seperti reok ini sangat-sangat luar biasa bagusnya. Karena memang dalam seni reok kan bisa dikatakan itu sendera tari yang dari mulai awal pertunjukan sampai akhir pertunjukan sampai klimaknya itu kan sangat energik sekali. Itulah ciri khas dari sebuah kesenian reok, begitu Mbak Elma. Baik Pak Husein, lalu peran sendiri dari Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ya Pak dalam mendukung seni reok singo di logo ini, tentunya dengan memberikan pelatihan juga ada ya Pak ya? Oh iya. Diberikan. Nah, seperti apa Pak pelatihan-pelatihan yang diberikan? Nah, dalam bentuk ini tentunya mereka biasanya sebelum itu, kalau setiap ada kegiatan mulai dari pelatihan yang wabil khusus kaitannya dengan pengelolaan manajemen seni pertunjukan, itu kita ikutkan pada OPD lain yang memiliki itu. Katakanlah di sini Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Demikian juga kaitannya dengan pelatihan yang internal di yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, tentunya kita memanfaatkan beberapa pelatihan secara khusus yang ada di kebudayaan untuk mereka tampil. Di antaranya biasanya juga tata kelola sebuah sanggar seni, itu juga ada pelatihannya. Dan ini mereka pada setiap tahun tatkala ada kegiatan semacam ini, kita ikutkan untuk
mengikuti kegiatan. Dan ada tadi satu dari program kerja kita adalah kaitannya dengan pembinaan kesenian. Ya. Nah di pembinaan kesenian inilah kita secara terpadu dengan DPR, biasanya komisi 4 ya, komisi D, itu kita mengadakan pembinaan secara khusus di situ. Dan kita menjadi narasumber, dan disitulah pembinaan itu sekaligus kita sebagai kurasi dalam setiap kalau dalam kesenian itu kayaknya dengan ada rasa, olah raga, olah pikir. Nah tentunya dalam tata gerak itu seperti apa, itu kan kita manfaatkan dalam pembinaan kesenian, itu kita berikan materi. Kemudian juga kayaknya dengan rasa, dalam hal ini rasa itu kan tentunya dengan penjiwaan, dan luar biasanya ini untuk reok Ponorogo kayaknya dengan warok singo, Iya, singo di logo ya, Pak. dari dukun ini adalah sudah 3 generasi. Berarti mulai tahun berapa, sekitar 50-60an sudah ada ya, Pak. Dan ini berkembang sampai ini sudah sampai cucunya dari yang tokoh di situ. Berarti sudah generasi ketiga. Ya, kalau seperti bakmi legenda berarti ini sudah luar biasa. Sudah lama sekali ya Pak ya. Baik Pak Husein, terima kasih atas penjelasannya. Tapi kita akan kembali lagi Bapak setelah yang satu ini. Sahabat Gemilang jangan kemana-mana, karena Elma dan juga Pak Husein masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan pengiriman Duta Kesenian ya, Reok Singo di Logo ini ke Festival Reok Nasional di Kabupaten Ponorogo. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mumpung gak ada orang, buang sini aja ah. Hayo. Cepet. Loh, Ma, ngapain? Ya ampun Papa, ngagetin aja sih. Mama buang sampah di sungai. Iya Pak, habis gimana lagi? Sampah plastik di rumah kita numpuk banyak banget loh. Mama bingung mau dibuang kemana jadinya. Ma, dengerin ya. Sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Saat ini, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ayo, kita terapkan gaya hidup 5R, yaitu refuse, mulai menolak menggunakan plastik, reduce, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, reuse, gunakan kembali plastik yang sudah dipakai, dan recycle, mendaur ulang sampah plastik menjadi produk-produk yang bermanfaat, dan remove, yaitu mengajak masyarakat untuk memungut sampah yang berserakan. Oh gitu ya Pak. Terus Papa katanya pergi mancing. Mana ikannya? Tuh, di ember, Ma. Hah? Isinya plastik semua toh Pak? Kandani kok, di sungai itu sudah nggak ada ikannya, Ma. Isinya plastik semua. Kurangi penggunaan sampah plastik mulai sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya, di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
awas. Minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Loh, Bu Ani, itu Randy nangis kok didiemin toh? Biarin aja Mbak, wong anaknya ngeyel dari tadi main bola di teras, dibilangin susah, yo tak cewer. Gini loh Bu, hati-hati berbuat kasar terhadap anak. Pemerintah dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 sudah mengatur bahwa ada penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan pada anak. Di antaranya pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana berupa pengumuman identitas pelaku. Nah, kita sebagai orang tua wajib memenuhi hak perlindungan anak, hak mendapat hidup layak, hak pendidikan, makanan yang bergizi, sehingga mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang mampu berperan dalam memajukan bangsa kita ini. Iya juga ya Mbak, tapi saya tuh gemes, dilarang kok ngeyel. Bu, anak-anak tidak bisa kalau cuma dilarang tanpa diberi alasan serta pengertian tentang resikonya. Misal, nanti bolanya bisa kena kaca, terus pecah dan sebagainya. Oke lah Mbak kalau begitu, makasih ya Mbak infonya. Kabupaten Magelang Layak Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Gemilang masih bersama Elma Adelia di Jamus Gemilang edisi 21 Juni 2024. Masih membicarakan terkait dengan pengiriman Duta Seni Singo di Logo ya dalam Festival Reok Nasional di Kabupaten Ponorogo. Bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Slamet Ahmad Hussein. Nah tadi Pak Hussein juga sudah sempat menjelaskan cukup banyak sekali terkait dengan program yang dimiliki oleh Disdikbud terkait dengan pelestarian, pembinaan, lalu juga peningkatan dan juga beberapa pertunjukan ya Pak ya yang dimiliki atau diinisiasi oleh Disdikbud. Baik, Pak Hussein ini kebetulan sudah ada beberapa sahabat Gemilang yang bergabung dan juga bertanya. Yang pertama ada dari Suratman di Menoreh. Bapak Suratman. Oke. Selamat siang Bapak. Bagaimana cara dan juga prosedur supaya grup kesenian bisa mendapatkan fasilitas pembinaan dari dinas? Karena seni kami ini seni pitutur di lereng Menoreh. Luhur. Iya, supaya kesenian ini tidak punah katanya Pak. Gitu. Boleh monggo Pak Hussein. Baik, terima kasih pada Pak Suratman yang ada di lereng Menoreh, kaitannya yang memiliki seni pitutur. Iya. Terima kasih masih kerso nguri-uri budaya yang mana ini memang betul seni pitutur ini sudah mulai ditinggalkan oleh penggemarnya. Iya. Sehingga memang seni pitutur mesti biasanya para pelaku seninya adalah sepuh-sepuh. Nah, sehingga ini terima kasih kaitan dengan beliau Bapak Suratman
mempertanyakan tata cara prosedur untuk mendapat fasilitas pembinaan kesenian. Dan ini tentunya yang pertama itu keseniannya sudah harus terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dibuktikan dengan surat pengesahan dari kami. Ini biasanya diperpanjang 5 tahun sekali. Nah ini pertama sekali jelas harus sudah terdaftar di tempat kami Dinas Pendidikan. Kalaupun belum ya sekarang harus bisa terdaftar di tempat kami. Dengan bisa mendatangi Dinas Pendidikan dan sekarang pun juga kita sediakan Google formnya untuk beberapa persyaratan tinggal mengisi di situ. Secara online ya Pak ya. Bisa, nanti bisa. Kemudian yang tentunya adalah harus ada tentunya komunikasi dan koordinasi dengan kami karena tentunya pada setiap tahunnya itu khusus untuk pembinaan kesenian tradisional ini kan tidak, kalau tahun kemarin ini ada 105, padahal yang kita bina sasarannya adalah sekitar 2.500. Kan berarti kita harus juga antri, maka dari itu harus berkoordinasi dan kita komunikasi. Dan tentunya dari wujud komunikasi koordinasi ini adalah pengajuan untuk mendapatkan pembinaan keseniannya. Ini harus tiga-tiganya harus bersama-sama. Maka dari itu untuk tahun ini ternyata tidak seperti tahun kemarin 2023 ada 110. Nah, akan tetapi ini hanya sekitar 34 untuk tahun 2024. Kelihatannya juga belum telat sekiranya Pak Suratman ini mau mengajukan, monggo bisa langsung nanti bisa kita, karena memang yang kita dahulukan adalah kesenian-kesenian yang sudah akan punah. Karena memang kita harus ada sentuhan tersendiri untuk terkait dengan kesenian-kesenian yang hampir punah. Dan banyak sekali dari 56 itu yang sudah mau punah, banyak sekali Mbak Elma. Di antaranya ada cakalele, kemudian yang dindukun itu, yang badui dan sebagainya kan sudah agak sulit untuk menemukan. Maka dari itu ini nanti tentunya pada setiap kesempatan akan kita manfaatkan untuk pelestarian. Ini kan fungsi kami salah satunya pelestarian tadi Mbak. Dari P3-nya Dinas Pendidikan itu bukan P3 itu, tapi P yaitu tadi pengembangan, pelestarian dan juga pemajuan. Begitu Mbak. Iya, baik. Terima kasih Pak Husein atas jawabannya. Semoga Pak Suratman menjawab ya tadi pertanyaannya. Lalu kali ini ada Umi Hasanah Pak di Magelang. Selamat siang, Bapak mau bertanya, untuk safari kesenian, misalnya wayang di setiap kecamatan akan ada lagi kapan ya Pak? Karena menurut saya kegiatan itu menarik minat masyarakat untuk kembali mencintai seni budaya. Dan apakah ada program wayang masuk sekolah supaya siswa tetap mengenal seni budaya Jawa? Monggo Bapak. Baik, masih ada Kak. Siapa asmani pun tadi? Ibu Umi Hasanah. Ada, masih tetap berjalan kayaknya dengan safari wayang kulit. Dan ini kemarin sudah 2 kali kita laksanakan. Kemudian masih ada sekitar 6 nanti sampai akhir tahun, mudah-mudahan nanti bisa. Tapi ini tidak bisa seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu setiap kecamatan bisa kita sentuh. Tapi ini hanya ada sekitar 6 sampai 8 paket safari wayang di kecamatan, sehingga kita nanti akan kita laksanakan sesuai dengan program maupun rencana kita, namun juga kita menyesuaikan dengan selera masyarakat. Tatkala ada ajuan dari yang ngersakaken untuk tahun ini ya kita biasanya kita luas untuk bisa menyesuaikan. Di samping tentunya salah satu dari untuk safari wayang itu ada yang kita pentaskan di Gemilang FM ini di setiap Minggu Kliwon, dan kemarin sudah 2 kali juga untuk yang kita laksanakan di tahun ini, dan masih ada kelihatannya dari beberapa frekuensi yang di sini di Gemilang FM. Dan yang pertanyaan kedua kaitan dengan wayang masuk sekolah. Ya, ada. Bahkan bukan hanya wayang, di sini ada program dari kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu kebudayaan budaya masuk sekolah, yang wujudnya wayang masuk sekolah dan tari masuk sekolah. Kalau tahun-tahun kemarin juga ada museum masuk sekolah. Nah ini karena kita memiliki 1 museum
pengenalan museum, karena seksi permuseuman itu ada di tempat kami. Dan kita yang untuk kaitan dengan museum itu yang kita miliki, yang dimiliki oleh pemerintah daerah hanya Museum Volcano di Ketepas. Kembali ke kaitan dengan wayang masuk sekolah, ini ada beberapa, ini mungkin dari Bu yang menanyakan dari satuan pendidikan atau mungkin dari masyarakat, monggo ini nanti insya Allah saling kita sinergikan apa yang perlu kita lakukan bersama untuk penguatan dalam rangka kita melaksanakan fungsi P3 tadi, yaitu pengembangan, pelestarian, dan pemajuannya. Begitu Mbak, ini untuk pertanyaan ini. Dan tentunya bukan hanya dalam mulai dari dikaitan dengan pelestarian, ini kita sangat-sangat fokus dan kita komitmen kaitannya dengan pelestarian ini. Terbukti bahwa kaitannya dengan pelestarian ini kan satu dari sekian itu kan duta seni itu Mbak. Bahwa di tahun ini bukan hanya ke reog saja. Tapi nanti setelah itu kita, kalau reog itu tanggal 2 sampai 4, kemudian tanggal 11 sampai 14 Juli itu kita ke Banyuwangi. Dengan untuk mengikuti festival kesenian tradisional Banyuwangi. Ini nasional juga, tapi kalau besok yang di Banyuwangi yang 11 sampai 14 ini adalah kita mengirimkan dari satuan pendidikan. Yaitu satuan pendidikan SMP Negeri 1 Gerabak. Ini nanti akan kita kirim ke Banyuwangi. Demikian juga masih di bulan Oktober, masih dalam rangka pelestarian ini, kita itu bukti bahwa kita komitmen terhadap pelestarian, yaitu bukan hanya dari masyarakat yang sudah dewasa, tapi anak-anak pun kita kirim. Kemudian besok juga di Jakarta, ke Taman Mini. Ini reguler juga, setiap tahunnya kita mengirim. Dan besok tentunya akan kita kirim sanggar yang menyertakan dari tentang anak-anak sekolah dasar sampai dengan SMA. Nah, dan juga masih ada banyak lain, diantaranya ke Semarang, duta seni ke Semarang maupun ke Solo. Ini dalam biasanya kemarin sudah lewat ya untuk hari tari dunia, itu sudah kita kirim juga. Nah, maka dari itu sekali lagi ini kepada penanya yang kedua, ini kaitan dengan pelestarian, terima kasih, akan selalu kita sinergikan. Dan juga bahkan kaitan dengan kebudayaan masuk sekolah, ini kan sejalan dengan program P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berada di implementasi kurikulum Merdeka dengan Merdeka Belajarnya, yang mana orientasinya ada pada siswa, pembelajaran itu semua pada siswa, bahwa yang cerdas itu bukan hanya yang memiliki nilai 10 matematika ataupun IPA, akan tetapi tatkala memiliki bakat, talent kaitannya dengan seni budaya pun juga kita kembangkan, karena kita orientasinya adalah minat pada siswa. Dan di sini ini terbukti juga untuk pelestarian ini kami akan selalu dukung kaitannya dengan waktu gelar karya untuk siswa-siswa ini, diantaranya adalah pentas-pentas dari seni yang berkembang di wilayahnya. Sebagai beberapa contoh, saya sudah menghadiri di beberapa, membersamai mereka, mulai dari SMP 2 Serumbung, SMP 2 Dukung yang berada di lereng Merapi, kemudian sampai Gerabak, kemudian juga Bandungan, Kajoran, Kalianggrek, dalam gelar karya luar biasa. Mereka bisa mengangkat dari kearifan lokal maupun tradisi lokal, bisa menjadi sebuah kemasan atraksi budaya yang nantinya, karena kita berada di kawasan strategi pariwisata nasional, kemudian pariwisata prioritas, tatkala mereka tampil bukan sebagai sebuah pembinaan ataupun pelestarian, tapi tampil di ekonomi kreatif di subsektor seni pertunjukan, mereka sudah mampu dan laku untuk dalam
dijual untuk sebagai atraksi budaya kepada wisatawan baik domestik maupun manca begitu. Oke. Baik Pak Husein, menarik sekali memang program-program yang dimiliki oleh Disdikbud ya Pak ya terkait dengan betul. Pelestarian kebudayaan tidak hanya semata-mata mata pelajaran di sekolah saja, tetapi di luar itu bakat dan minat para pelajar juga diperhatikan. Baik Pak Husein, ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi tapi akan kita jawab setelah iklan layanan masyarakat berikut ini ya Pak ya. Bagi sahabat Gemilang jangan kemana-mana karena Elmo masih akan kembali saat lagi. Selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Gemilang masih bersama dengan Elma Dilia di Jamus Gemilang, Jagongan Musyawarah edisi 21 Juni 2024 bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Slamet Ahmad Husein. Tadi Pak Husein juga sudah sempat menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Gemilang, sudah mengirimkan pertanyaan. Semoga jawaban dari Pak Husein bisa menjawab ya rasa penasaran dan juga rasa bertanya-tanya dari sahabat Gemilang ya Pak ya. Dan ini kebetulan di sesi terakhir Pak di Jamus pada hari ini, yang pasti Elmo masih penasaran juga nanti gambaran dari Festival Reog Nasional ini akan seperti apa ya Pak? Apakah akan ada penilaian atau bagaimana? Ya, tentunya ini karena tema untuk festival itu kan tentunya semua ada kejuaraan ya. Untuk Reog ini kejuaraan Reog Ponorogo Nasional. Maka dari itu nanti akan diambil 10 besar. Ini sesuai dengan hasil technical meetingnya kemarin akan diambil 10 besar. Dari kesertaan 40 sekitar 40-an itu kan ya luar biasa, mudah-mudahan bisa masuk 10 besar karena masing-masing kabupaten kota kan ini ya, banyak yang ikut mengirimkan di sana. Dan tentunya kita mohon doa restu, mudah-mudahan wakil dari Magelang ini bisa membawa nama harum Kabupaten Magelang. Di samping tentunya adalah kita
dalam rangka pelestarian tentunya itu. Iya. Mbak. Baik, siapa tahu bisa masuk 10 besar, ini bonus ya Pak ya. Yang penting bisa datang dulu ke sana, ikut memeriahkan supaya Kabupaten Magelang juga terlihat ada di sana untuk hadir. Lalu Pak Husen, seperti apa harapan dari Disdikbud ya terkait dengan pelestarian kesenian di Kabupaten Magelang sendiri, khususnya untuk reok Singo di Logo ini sendiri? Baik, mungkin secara umum bahwa tentunya kan kita berharap untuk setiap kesenian yang terdapat di Kabupaten Magelang ini dapat lestari dan tentunya maju dan berkembang terus. Dan sedikit tadi sudah kami sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan karena peluang besar bahwa kita di era digitalisasi kemudian era global yang mana wilayah kita itu memiliki Borobudur yang memiliki destinasi super prioritas, maka tentunya kita berharap berkembang itu bukan hanya berkembang lestari, akan tetapi meningkat kastanya bisa menjadi menjadi ekonomi kreatif, di mana di situ menjadi ekonomi kreatif subsektor seni pertunjukan yang mana bisa dijual dalam tanda petik, bisa menyajikan atraksi budaya yang bisa dijual kepada wisatawan. Nah di sini memang ada stressingnya, yaitu bisa berupaya menjadikan yang berkembang terus menerus itu menjadi profesional itulah. Dan tentunya kelompok-kelompok kesenian ini tentunya bisa memetik dia itu hasil akhir semua pembangunan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat ini. Dan kita tentunya di sisi lain kalau kita bicara terkait dengan pengiriman keluar daerah ini adalah di samping pembinaan, pengembangan, ini adalah memberikan nama harum kepada Kabupaten Magelang. Dan kami berupaya untuk semua jenis kesenian bisa mewakili Kabupaten Magelang di kancah domestik maupun nasional, begitu Mbak Elma. Baik Pak Husen, terima kasih banyak atas waktunya, dan tadi Elma juga setuju sekali bahwa memang pelestarian atau berbagai program yang dilakukan oleh Disdikbud tidak hanya semata-mata untuk perkembangan atau lestarinya budaya yang ada di Kabupaten Magelang, tetapi juga meningkatkan nilainya ya Pak ya, value-nya, supaya para pelaku seni ini mungkin suatu saat bisa menjadi pelaku seni profesional yang bisa mendapatkan nilai lebih dari itu. Ya baik, Pak Husen, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesempatan hadir di Radio Gemilang. Dan Sobat Gemilang, 1 jam sudah kita berbincang ya mengenai potensi kesenian daerah di Kabupaten Magelang, khususnya dalam rangka pengiriman Duta Seni Reok Singo di Logo ke ajang Festival Reok Nasional di Kabupaten Ponorogo bersama dengan Bapak Husen, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Semoga apa yang menjadi harapan ya Pak untuk kesenian yang ada di Kabupaten Magelang, khususnya Reok Singo di Logo ini bisa tercapai. Amin. Terima kasih juga kepada sahabat Gemilang yang sudah bergabung dan juga turut menyimak Jamus Gemilang edisi hari ini. Elma Adelia dan tim yang bertugas pamit undur diri. Selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio